cawan kecil-kecil ada kue sakroan. You know what is the meaning of sakroan? Tinggal satu itu enak gitu. Nah, saya ini karena orang desa, adanya cuma enak sama enak banget. Saya makan, lahap sekali. Sebelah saya si bapak tadi itu cuma pegang gelas isinya air putih sambil menatap saya dengan pandangan semewah. Nah saya tanya, loh bapak nggak makan? Kata si bapak, nasi bikin, loh nasi gimana pak? Dulu waktu muda mau makan enak nggak punya uang deh. Nah, sekarang bisa beli tapi nggak boleh ikut sama dokter. Gimana pak? Mau makan gurih kata dokter jangan pak kolesterolnya. Mau makan asin kata dokter jangan pak hipertensinya. Mau makan manis kata dokter jangan pak diabetesnya. Mau makan kacang saja loh deh kata dokter jangan pak asam uratnya. Terus saya kemudian menyampaikan kepada beliau, pak belum tahu pak kacang itu menurunkan asam urat. Enggak mungkin deh kacang itu menaikkan asam urat deh. Enggak pak menurunkan gimana? Yang menurunkan dari perut turun ke kaki. Oh subhanallah sampai akhirnya ngobrol pak akrab-akraban. Ternyata beliau direktur utama sebuah BUMN, gajinya 200 juta per bulan. Gajinya 200 juta per bulan. Tahu pak gajinya 200 juta per bulan? Tapi nggak boleh makan manis, nggak boleh makan asin, nggak boleh makan gurih, nggak boleh makan kacang. Siap? Repot pak. Lalu saya juga beliau sekalian, lo lihat bapak ini bekerja membanting tulang sampai ilmu-ilmu, memeras keringat sampai kering yang diperas. Itu nanti umur 63 tahun di deposito bapak kumpul misalnya 20 triliun ya pak ya. Amin deh, makasih doanya. Tapi besok pagi bapak wafat. Kok jelek pakai doanya? Bukan doa pak, cuma umpama. Saya sudah punya tabungan 20 triliun, kok terus besok pagi yang bapak kita terus 20 triliun itu rezekinya siapa? Padahal itu kerjaan bapak ya. Oh, ya rezeki anak cucu saya ya. Ya bisa jadi pak, tapi ya belum tentu. Kok Allah itu nggak kekurangan cara untuk mendistribusikan kepada yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Oh, itu ya. Iya, makanya punya harta itu jangan ditinggal mati. Dibawa mati kalau bisa kan? Gimana dia? Kalau punya harta itu jangan cuma ditinggal di dunia, nanti cuma jadi rebutan rame anak cucu pak, bikin masalah. Sudah tuh anak cucu ada jatah rezekinya sendiri-sendiri. Hartanya bapak itu yang dibawa mati saja. Loh, saya itu sering buat pengajian deh, kata ustaz-ustaz itu harta itu nggak bisa dibawa mati deh. Sampai bisa tadi? Bukan saya cuma santri pak. Loh kok bisa bilang harta bisa dibawa mati? Bisa pak, yakin saya pak. Bisa, yakin pakai kau pak. Ceritanya gimana? Loh yang harta itu kalau mau dibawa mati ada caranya. Caranya gimana? Dititip-titipkan pak. Oh maksudnya titip masjid yang mau dibangun, sholat, sholat, titip anak yatim, titip fakir miskin, titip saudara-saudara kita di Palestina, titip saudara-saudara kita di Suriah, titip saudara-saudara di mana-mana itu pak, titip. Wah insya Allah pak nanti bisa dibawa nanti. Infak pak maksudnya tinggal. Loh itu bukan kasih, jangan pak, jangan dikasihkan, carinya susah kok dikasihkan. Jangan titip aja. Loh maksudnya titip itu gimana? Ya nanti bilangnya titip ya, titip. Terus kalau titip itu gimana? Nanti di akhirat pak bisa ditagih-tagih. Ya Allah, kemarin titip ke ICP sekian juta, katanya lapis 700 kali lipat balasannya. Yang mana? Oh, ini nanti kalau bapak nggak berani lagi, saya ketemu juga. Ya kita ketemu kita lagi sama-sama kan? Oh iya, oh itu titip ini. Makanya mulai sekarang kalau saya infak nanti saya kabarin bapak. Loh kenapa deh? Misalnya pak, saya infak 1 juta, padahal saya ini kalau di audit kekayaan saya itu 1/1000-nya bapak. Nanti saya info pak, saya baru saja infak 1 juta, bapak kan kekayaannya 1/1000.
kali lipat saya Pak. Nah, 1000 kali lipat saya loh Pak, Bapak lipatnya gitu. Awas kalau enggak. Berarti saya impor berapa ya kalau sampai impor 1 juta? Ya semiliar kan 1000 kali ini. Wah berat ya ini. Ya enggak Pak, Bapak keluar semiliar itu sama dengan saya keluar 1 juta. Sama beratnya Pak. Kok cuma sampai ambil cuma 1 juta. Saya kalau semiliar dulu kan perbandingan Pak. Gimana? Atau adil itu yang perbandingan. Oh ya udah mulai berserta sedikit-sedikit mulai income dari video jangan sedikit. Bapak cuma sedikit. Jadi, Masya Allah, rezeki kita itu tidak akan terkurangi dengan apa yang kita lakukan sebagai anak kata Nabi SAW. Anak-anak berkata, bertemu. Padahal hartanya itu tidak lain cuma 3. 1, makanan yang habis dimakan. 2, pakaian yang rusak dipakai. 3, apa Pak? Harta yang diinfakkan fisabilillah lalu kemudian berlipat-lipat jumlahnya di sisi Allah, itu harta sejati. Yang lain Pak hilang. Dan duit itu baru tidak berguna Pak. Percaya, duit itu baru berguna ketika di depan Pak. Ya kan? Kalau masih di tangan kita sudah dibawa. Apalagi biasanya tabungan cuma angka-angka, nggak ada gunanya Pak. Duit itu baru berguna kalau ditukarkan minum, ditukarkan makan, ditukarkan baju, itu baru berguna. Maka manfaat terpenting adalah dengan bermanfaat kepada orang lain. Masya Allah, ini yang akan menjadi jalan kita semua untuk melaksanakan ibadah ini. Sekali lagi, rezeki itu soal rasa, bukan soal punya apa juga. Wong ada perusahaan di Amerika Serikat itu perusahaan penerbangan pesawatnya ratusan unit. Saya membaca majalah di Ekonomis 9 Februari 2014 itu lucu, saya ketawa pintar-pintar karena ada orang itu punya perusahaan ini mengoperasikan ratusan pesawat, tapi orang yang punya perusahaan ini komisarisnya itu hyperfobia, artinya rasa takut berlebihan terhadap ketinggian, seumur hidup nggak pernah naik. Di Jogja ada pengusaha rumah makan, gitu ya, itu pengusaha rumah makan ini omsetnya miliaran per bulan, tapi nggak bisa tidur di kasur. Kalau tidur di kasur, punggungnya sakit. Sudah dicoba segala macam kasur kapuran, kasur kapuk kapas, kasur busan, kasur palembangan, kasur spring bed, kasur pegasnya yang bentuk kubus, pegasnya yang bentuk keong, semuanya sudah dicoba, tetap sakit. Satu-satunya alas yang bikin punggungnya tidak sakit adalah tikar pandan buatan Mukilan Kabupaten Magelang, spesifik. Jadi suatu saat dia diundang ke Jakarta di sini, salah sehat usaha kecil dan menengah sebagai pembicara di di Hotel Bintang 5 Presidential Suite, kamar paling mewah. Masuk kamar, buka koper, gelar, asistennya bilang Pak tidak ada penyakit, dan dibawa. Jadi Masya Allah. Sementara sebaliknya yang namanya rezeki itu rasa dan pakai Pak. Awal-awal nanti kalau cari suami, cari yang potensi rezekinya besar. Jangan cuma yang gajinya besar, tapi potensi rezekinya besar. Contohnya sebagai penutur cerita teman saya, kerjaannya itu ngajar ngaji. Ya Allah, dana kecil, lalu ini yang ngajar ngaji bergelora. Di mana-mana ngajar ngaji, di mana-mana ngajar ngaji, di mana-mana ngajar ngaji. Masya Allah, suatu hari di dekat rumahnya itu adalah dijadikan perumahan mewah. Di tengah perumahan mewah dibikin mesin bagus, di samping mesin dibikinkan waktu karbon. Lalu pengembang perumahan musyawarah sama warga desa. Ini sebaiknya yang ditunjuk sebagai marbot siapa ya? Warga desa itu aklamasi sepakat karena tahu orang ini sebagai orang baik. Wes, Mas Ustadz yang ini saja yang menjadikan marbot. Ya, lalu tinggal di imami apa ya, dia mengajar ngaji, dan lain sebagainya. Nah mesinnya kelihatannya jadi semarak karena ada dia kelihatannya semarak ini kan katanya
mobil, maka dia pinjam mobil kepada pemilik mobil yang ada di penghuni perumahan. Pak, pinjam mobil, oh ya silakan. Begitu dipakai, ternyata hari berikutnya pemilik mobil ketagihan. Pak Ustaz, apa mobil saya dipakai lagi Pak Ustaz? Enak ya kalau dipakai Pak Ustaz, itu rasanya jadi berkah. Habis itu tambahin mobilnya. Ayo Pak Ustaz, kapan pakai mobil saya lagi? Tetangga sebelahnya protes, gantian Pak Ustaz, masa mobilnya bapak itu terus, mobil saya kapan dipakai? Tetangga sebelahnya bilang lagi, di jadwal Pak Ustaz, bapak itu hari Senin, di Selasa saya lembo ya. Pokoknya pakai mobil saya. Jadi tiap hari teman saya ini ganti mobil. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bener, siap. Besok insya Allah apa? Oh iya. Bukan biasa tiap hari ganti mobil. Sementara para pemilik mobil ini, itu yang pergi bekerjanya naik sepeda sesuai anjuran dokter. Jadi rezeki itu sesuatu yang kayak guyonan. Kalau kita mau bertafakur, maka sebenarnya kejadian insya Allah. Demikian yang dapat kita sampaikan. Marilah menjadi orang-orang yang hidup dengan kasihnya Allah, hidup bersama kasihnya Allah. Maka kita menjadi orang yang berprasangka baik kepada Allah, bersyukur kepada Allah, melepaskan diri dari sifat dengki dan dendam, dan kemudian kita semua insya Allah akan menjadi orang-orang yang membawa kasih sayang Allah untuk orang lain. Karena kita sudah selesai dengan diri kita, cukup kasih Allah bagi kita, maka jadilah kita kasih Allah bagi orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Salim Asilah tadi telah memberikan tausiah dan nasihat agamanya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat menambah iman dan kekuatan ukhuwah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita menginginkan yang kita jadikan tempat ini sebagai bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Yasin, Innama nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya aku menghidupkan dan mematikan dan menulis setiap apa yang diperbuat oleh anak Adam, dan juga aku melihat apa yang mereka tinggalkan. Jejak-jejak kita yang kita lakukan hari ini, hadirin rahimakumullah, adalah kita tinggalkan jejak-jejak kebaikan. Karpet yang kita duduki ini akan menjadi saksi kebaikan nanti di hari kiamat. Masjid yang kita berada di dalamnya, masjid ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita mengadakan sebuah pertemuan yang mulia di tempat ini. Sehingga nanti yang akan bersaksi bukan mulut kita, yang akan bersaksi adalah tangan dan kaki kita. Karena mulut saat itu ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita akan ditutup dan tangan akan berbicara dan kaki akan bersaksi. Tangan yang kita gunakan untuk mencatat kajian yang telah diberikan oleh guru kita, pulpen yang kita gunakan, kertas yang kita gunakan akan menjadi saksi bagi kita, saksi kebaikan. Begitu pula kaki yang kita gunakan dari rumah ke tempat ini akan bersaksi bahwa kaki bersaksi bahwa digunakan untuk mengadakan atau untuk melangkah kepada kajian yang mulia ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tadi kita telah banyak mendapatkan curahan ilmu dari beliau, dan di akhir ceramah beliau tadi beliau menginginkan agar kita hadirin Allah melakukan amal-amal yang nyata. Di antaranya adalah marilah kita menginfakkan harta kita. Karena ketika nanti seseorang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disesalkan oleh orang tersebut adalah mengapa dulu aku di dunia tidak berinfak dan beramal soleh. Maka Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah
dari apa yang telah engkau rezeki, yang telah aku rezekikan. Bapak Ibu rahimakumullah, rezeki yang ada di dompet kita ini adalah rezeki dari Allah. Mimma razaqnakum, dari apa yang aku rezekikan kepadamu, kata Allah. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian akan datang kepada kita. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, dan kita akan meminta kepada Allah, ya Rabb, berikan aku tenggang waktu sedikit agar aku bisa kembali lagi ke dunia. Fa asaddaqa wa akun minas salihin, niscaya aku akan banyak bersedekah dan menjadi orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Hadirin rahimakumullah, tangan yang kita gunakan hari ini, yang tadi telah kita keluarkan dari kantong kita infak, tangan itulah yang akan menjadi saksi kepada kita. Kertas-kertas rupiah yang kita keluarkan dan kita masukkan ke dalam kotak akan bersaksi di hadapan Allah bahwa uang itulah yang akan menjadi penyelamat kita nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, tadi telah terhitung infak dan derma dari Bapak Ibu semua jamaah terkumpul 8 juta rupiah. Insya Allah kita yakin dari jamaah kaum muslimin yang mempunyai kekuatan ruhiyah yang ini, yang imannya telah dikuatkan oleh Ustaz kita. Kita ingin agar bisa memberikan kebaikan yang lebih banyak lagi. Maka rahimahullah, saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin yang ada di sini, mari kembali kita tingkatkan infak kita ya rahimahullah pada pagi hari ini, yang mana infaknya akan kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang hari ini sedang dalam keadaan musibah di Maluku Utara, dan juga hari ini saudara-saudara kita yang masih terkena kabut asap di Sumatera, begitu pula saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina, hadirin rahimahullah, yang mana bantuan-bantuan dari kita semua sangat dinantikan oleh mereka yang rahimahullah. Silakan saya mohon kepada para kaum muslimin, marilah kita sekali lagi memberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Tafadhol kepada Bapak Ibu rahimahullah dan kepada para jamaah semuanya dan kepada para panitia untuk mengedarkan kembali kotaknya. Mari kita berikan hari rahimahullah, karena kertas yang kita keluarkan, uang kertas yang kita keluarkan, dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, saudara kita di Palestina juga sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan dari kita semuanya. Maka saya mengajak hadirin rahimahullah, jangan kita lupakan Masjid Suci Al-Aqsa di Palestina, karena masjid itu adalah kiblat pertama umat Islam. Sebagaimana hari ini kita menghadap kiblat ke Mekah, ke Ka'bah. Saya mengajak hadirin rahimahullah, marilah sama-sama sebagaimana kita mencintai Ka'bah, mencintai Masjidil Haram, jangan lupakan pula kita untuk mencintai Masjidil Aqsa, yang dimana masjid itu adalah tempat para nabi dan rasul dilahirkan, diwafatkan dan berdakwah di sana. Hadirin rahimahullah, di kesempatan yang singkat ini saya ingin mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya untuk menawarkan atau untuk melelang